Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok PPL SMAN 1 Labuhan Haji, program studi fisika, akan mempresentasikan hasil pembelajaran yang telah kami lakukan di SMAN 1 Labuhan Haji. Ini merupakan bagian dari tugas pada mata kolektif teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, yaitu pada topik 4, pemanfaatan perangkat digital. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Raka Panji Satria, yang kemudian ada Baik Rizkia Ayu Latifa, ada Wahyu Budi Santosa, Vicky Rahmana, Mustahik Maliki, dan Zulkarnain. Informasi umum. Ini adalah informasi tempat atau institusi tempat kami melakukan PPL. Nama resminya adalah SMAN 1 Labuhan Haji. Kegiatan PPL ini kami lakukan pada semester pertama atau semester ganjil tahun 2022. Jenjang sekolah adalah SMA, fasenya adalah fase E kelas 10. Alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik Rizkia, yaitu berupa hasil asesmen diagnostik pada peserta didik. Kepada Baik Rizkia kami persilahkan. Sebelum merancang sebuah pembelajaran, alangkah baiknya bagi pendidik untuk melakukan asesmen diagnostik kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, kami di sini melakukan asesmen diagnostik sebelum melakukan perencanaan, di mana yang kami lihat di sini adalah gaya belajar dan kemampuan kognitif siswa. Nah, adapun hasil yang didapat yaitu untuk gaya belajarnya sebanyak 48% siswa itu gaya belajarnya kinestetik, lalu 43% itu visual, dan sisanya 9% auditori. Nah, yang terbanyak yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, ini menandakan siswa itu lebih suka untuk bergerak ketika belajar. Nah, dapat kami simpulkan bahwa kegiatan yang cocok untuk memfasilitasi gaya belajar peserta didik ini adalah dengan melakukan kegiatan praktikum. Nah, ada juga kami melakukan asesmen diagnostik pada kemampuan kognitif siswa, di mana di sini kami melakukan asesmen diagnostik itu pada perkembangan kognitifnya dengan melihat kemampuan awalnya di materi pengukuran, lebih tepatnya subbab angka penting. Nah, di sini kami merujuk pada 10 soal, di mana hasilnya itu dengan menggunakan kategori pemahaman peserta didik oleh Ari Kunto dalam Latifa et al. Tahun 2021. Nah, dari mulai skor 0 hingga 100, di situ ada 5 kategori dari sangat rendah hingga sangat baik. Nah, di sini hasil yang kami dapatkan adalah yang paling banyak yaitu 38% siswa itu memiliki perkembangan kemampuan kognitif yang kurang. Nah, sedangkan 24%-nya itu sangat kurang. Sisanya itu cukup dan baik, dan tidak ada siswa yang kemampuan kognitifnya itu sangat baik. Oleh karena itu dapat kami simpulkan bahwa sebanyak 62% siswa, lebih dari setengahnya itu memiliki kemampuan kognitif yang di bawah kata cukup. Oleh karena itu kami merancang sebuah proses pembelajaran dengan mengacu pada hasil asesmen diagnostik ini dengan hasil rancangan sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang kami gunakan di sini adalah menerapkan konsep pengukuran dan metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan sederhana, mengumpulkan data, menggunakan alat ukur atau aplikasi teknologi yang tersedia, menganalisis data, menyimpulkan, mengomunikasikan penyelidikan baik secara lisan dan tulisan, di mana domain CP-nya yaitu keterampilan proses. Dengan indikator pencapaian tujuan pembelajaran di sini ada 5. Yang pertama, melakukan percobaan pengukuran berulang pada benda. Yang kedua, mengumpulkan data pengukuran berulang pada benda. Yang ketiga, mengolah data. Yang keempat, menyajikan data hasil pengukuran. Dan yang kelima adalah mempresentasikan hasil percobaan pengukuran berulang pada benda.
Baiklah, kita akan melanjutkan. Selanjutnya itu adalah menyiapkan alat dan bahan percobaan. Di sini alat-alat yang digunakan yang pertama gelas ukur atau gelas kimia dengan batas ukur 500 ml. NST atau nilai skala terkecilnya itu adalah 5 ml. Jadi kenaikan satu skala kecilnya itu adalah 5 ml. Kemudian yang disediakan juga adalah air dan tali. Tali digunakan untuk mengikat batunya nanti. Jadi benda yang diukur atau bahannya itu adalah benda tak beraturan, dan kami menggunakan batu di sini. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan volume benda tak beraturan. Yang digunakan adalah batu melalui percobaan pengukuran berulang. Nah, ilustrasi dari percobaannya itu pertama menyiapkan gelas ukur kimia yang diisi dengan air sebanyak 200 ml. Kemudian memasukkan batu yang telah diikat dengan tali. Kemudian air otomatis akan meningkat. Nah, peningkatan air mula-mula dari 200 ml akan menjadi 215 ml. Maka setiap anak melakukan pengambilan data satu kali setiap anak itu dalam kelompok. Jadi misalnya setiap kelompok ada 5 peserta didik, maka ada 5 pengambilan data. Oke, kita lanjut. Nah, setelah mereka melakukan percobaan, mereka akan mengisi tabel yang tersedia di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, tabel di sini mereka akan menuliskan namanya, nama peserta didiknya itu, kemudian volume awalnya 200 ml, volume akhir misalnya di ilustrasi itu 215 ml. Maka volume benda tak beraturan atau batunya itu didapat dari volume akhir dikurang dengan volume awal. Volume akhirnya 215 ml dikurang dengan volume awal 200 ml, maka diperoleh volume bendanya itu masih dalam satuan mililiter, yaitu 15 ml. Maka untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada lampiran lembar kerja peserta didik yang telah dilinkkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang refleksi dan hasil rencana tindak lanjut. Yang pertama, hasil refleksi yaitu kemampuan penguasaan kelas masih kurang. Rencana tindak lanjutnya yaitu penegasan keyakinan kelas dan membuat kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Di sini karakteristik peserta didik yang kami lihat itu lebih ke motoriknya yang aktif. Kemudian refleksi yang kedua, materi pembelajaran disampaikan namun tidak dengan tujuan pembelajaran hari itu. Rencana tindak lanjutnya yaitu sebelum memulai pembelajaran harus memberikan briefing kepada anak dengan cara minggu sebelumnya itu kita memberikan materi yang dibutuhkan. Refleksi yang selanjutnya, beberapa peserta didik membutuhkan perhatian lebih. Rencana tindak lanjut yang kami berikan yaitu melakukan pendekatan yang lebih dengan peserta didik tersebut. Kemudian sebelum pembelajaran harus ditertibkan terlebih dahulu atau kita mempersiapkan peserta didik untuk memulai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya bisa diberikan sanksi dan penghargaan, dan yang terakhir penegasan keyakinan kelas. Refleksi yang selanjutnya yaitu waktu proses belajar mengajar yang kurang, di mana 1 jam hanya terdiri dari 30 menit, sehingga untuk 2 jam pelajaran hanya terdiri dari 60 menit. Sehingga terkadang rencana pembelajaran itu tidak semua kegiatan bisa terlaksana. Oleh karena itu, rencana tindak lanjutnya yang pertama menyederhanakan LKPD yang disesuaikan dengan waktu pembelajaran. Kedua, diberi tambahan tugas untuk dilanjutkan di rumah. Dan yang ketiga, materi esensial yang akan didahulukan. Kemudian refleksi yang selanjutnya, ada anggota kelompok yang belum terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Rencana tindak lanjutnya yaitu membuat kelompok menjadi heterogen, lalu selalu mengecek kekompakan mereka dalam melaksanakan tugas kelompok. Ini dapat dilakukan dengan guru yang berjalan ke setiap kelompok untuk melihat keaktifan mereka. Yang kedua, membagi kelompok heterogen itu berdasarkan kemampuan peserta didik. Refleksi yang selanjutnya yaitu peserta didik tidak fokus mengikuti pembelajaran. Rencana tindak lanjutnya adalah membuat pembelajaran semenarik mungkin. Di sini rencana kami adalah dengan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Refleksi
refleksi yang terakhir, peserta didik masih kesulitan menyelesaikan tuntutan di LKPD. Rencana tindak lanjutnya adalah menyederhanakan materi yang ada di LKPD, matrikulasi kemampuan dasar matematika dan fisika. Yang ketiga, menjelaskan simbol-simbol dengan menyertakan keterangan-keterangan atau materi tambahan di LKPD. Berikutnya, kendala-kendala yang dihadapi selama pembelajaran. Yang pertama, peserta didik duduk berdasarkan kelompok membutuhkan banyak waktu. Yang kedua, peserta didik masih sering salah dalam membaca skala pada gelas ukur. Yang ketiga, peserta didik kesulitan menganalisis hasil percobaan yang diperoleh. Yang keempat, alokasi waktu pembelajaran lebih sedikit daripada yang seharusnya. Yang kelima, peserta didik tidak diizinkan membawa handphone. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.